laki sama guru perempuan memang bisa banyak bicara pagi sampai sore. Tapi malam hari Pak Guru sudah diam, Bu Guru masih bisa bicara. Makanya Bu Guru kalau kasih kursus sore atau malam masih ada stoknya, Bu. Ya, iya, Masya Allah. Ya, paham ya? Dan ketahuilah, ini juga kadang sumber pertengkaran suami istri. Drama suami istri gara-gara ini. Kenapa? Karena istri-istri senang kalau suaminya datang dan bawah sadarnya ingin mengeluarkan 16.000 kata tadi. Saya aja begitu pasti nih, kalau nanti saya pulang ya, suami saya juga pulang dari Klaten, pasti kalau malam-malam dia datang, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, terus biasanya ini udah gak tahan, 16.000. Pasti saya ceritanya gini, ayah asik banget sekolah hikmah ya Allah, ya ayah al-hikmah tuh keren banget, ya SMP SMA-nya dipisahkan dengan TK dan SD, itu pasti saya cerita kayak gitu. Dan suami saya pasti komennya, sama. Jadi bukan ibu sendiri yang menderita, kita sama. Ya. Saya dulu kesel sama laki-laki begitu, tapi sekarang mulai paham kenapa bapak-bapak malam hari cuma karena 7.000 kata sudah habis di tempat kerja. Jadi tinggal sisanya. Apalagi Jakarta, Pak. Jakarta kami itu ada konsep ganjil genap. Waduh. Harinya ganjil pakai mobil genap, Pak. Itu jam 11 malam baru sampai di rumah itu. Masya Allah. Begitu ibu udah gemes karena tadi pagi belum keluar, ya anak-anak udah pada besar, ibu nggak lagi ngajarin anak-anak, ibu nggak ada aktivitas, ya bukan lagi 16.000, 24.000 masih di mulut. Makanya pas suami datang, ya ini kesempatan untuk kita ngomong gitu. Sekarang bolehkah ibu pada saat suami cuma ngomong sudah biarkan saja, ibu ngomong saja. Kan udah paham kan? Dan ketahuilah ibu, biasanya laki-laki yang menjadi suami, besok paginya dia akan tanya lagi. Suami saya sering begitu tuh. Pagi-pagi dia tanya, gimana kemarin di Surabaya gitu. Dulu saya menganggap ya bahwa cerita yang malam dia nggak dengar. Dengan julidnya saya bilang, oh jadi tadi malam kamu nggak dengar. Istri yang julid kayak gini jelek ibu, jelek. Kalau muka saya senyum lumayan nggak bu? Tapi kalau tadi julid jelek banget kan? Artinya apa? Laki-laki yang menjadi suami ingin dengarkan lagi cerita istrinya supaya dia ingin beri komentar agak banyak dibanding tadi malam. Karena paginya sudah bangun tidur, sudah ada 7.000 kata lagi. Ibu cerita aja lagi. Karena ibu ada 20.000 kata lagi. Biar pagi-pagi agak keluar ribuan dulu sedikit. Ya, cerita aja. Oh, dia mau cerita. Saya ceritalah lagi nanti Surabaya dari mulai datang di bandara sampai nanti pulang. Kan lumayan kan? Pagi-pagi sudah ada 5.350. Asik kan? Nah itulah. Itu namanya ngobrol asik. No drama dengan pasangan. Bisa kira-kira bu? Dan kadang-kadang ibu-ibu suka jengkel sama suami atau anak laki apa? Karena kita punya stok yang banyak, makanya kalau WA panjang lebar dan cuman dijawab OK. Oh dua, apalagi sudah malam ya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Ya bu. Dulu saya juga kesel pak, sebelum punya ilmu ini. Zaman dulu kan SMS ya, OK. Dan kami perempuan sering banget baper. Ya nggak bu? Dulu belum ngerti, SMS panjang lebar dijawab OK, baper pak. Apa kata saya dalam pikiran saya? Tuh kan, dia udah nggak mau lagi ngomong sama aku. Dan ini buang energi bu, yang harusnya bisa ngerjain yang lain, nggak jadi. Sekarang karena tahu ilmunya dijawab OK malah bangga. Ya Allah, laki-laki banget suami aku. Terus anak saya lewat, kenapa bu? OK doang bapakmu tulis. Itu kalau sudah malam ibu. Kalau agak pagi tadi, saya sebelum turun dari mobil WA suami walaupun dia di Klaten, ayah doakan sebentar lagi saya mau seminar. Jawabnya lebih panjang sedikit daripada kalau malam. Apa dia tulis tadi? OKEY. Lebih panjang dari OK. Karena masih pagi. Dan alhamdulillah ada lanjutan tulisannya, apa dia bilang? Jaga kondisi. Ya Allah. Pak,
Kasihanilah para istri, Pak. Bapak panjang sedikit, chatting udah seneng banget. Saya kalau agak panjang sedikit suami ngomong itu HP itu taruh langsung di dada. Masya Allah. Ya, walaupun itu saya tahu copas, copy paste dari yang sebelum-sebelumnya tahu. Tapi kami senang, Pak. Dan mohon maaf juga kami kalau WA Bapak panjang lebar karena stok kami banyak, Pak. Makanya semua ingin ditulis. Bahkan kami ketawa saja ditulis, Pak. Hehe titik, hehe titik, hehe titik. Titiknya ditulis, Pak. 1, 2, 3. WK, 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 kami tulis, Pak. Tolong terima ya, Pak. Itu bawah sadar kami untuk mengeluarkan 16.000 kata itu, Pak. Walaupun lewat tulisan. Ya. Tidak apa-apa lewat gadget, nggak apa-apa. Saya juga sering suami saya, karena laki-laki otaknya adalah otak benda, laki-laki itu. Makanya suami saya, bapak-bapak juga lebih senang lihat benda sebenarnya. Maka kalau saya lihat suami saya sudah asik pegang gadget, saya nggak ganggu dia untuk ayah-ayah dengerin aku, enggak. Karena tahu psikologisnya laki-laki. Chatting aja lewat gadget. Malam ini ayah mau makan apa? Dia jawab, ikan asin ada nggak? Ini juga ngobrol asik. Nggak apa-apa. Habis itu dia lihat saya cuma tinggal ketawa. Ya. Zaman dulu pun saya, Bapak Ibu, senang sekali kalau ayah saya nasihati lewat surat. Ayah saya orang Bugis. Saya lebih senang nasihat dia kalau lewat surat. Karena lebih indah kata-katanya. Dibanding dia ngomong langsung. Ya, kami orang Bugis ya kayak Madura, Surabaya lah gitu ya. Iya. Kalau ngomong langsung mau bergelegar. Tapi kalau dia tulis surat, nomor satunya aja, untuk anandaku tersayang. Jawabnya pun saya lewat surat. Kita kasih gitu. Itu teknologi juga. Zaman itu kertas. Sekarang manfaatkan aja gadget. Nggak apa-apa kok. Ibu ngomong sama anak laki juga lewat gadget. Saya kalau nasihatin anak laki lewat gadget. Karena memang otak laki-laki senang benda. Kenapa? Karena begini. Otak kanan dan kiri tadi, ya, menurut Dr. Roger Walter Sperry, walaupun orang bilangnya pseudoscience, tapi saya enggak, ini benar-benar science. Dia menemukan tahun 80 bahkan dapat Nobel bahwa otak kiri dan kanan memang Tuhan kasih, Allah kasih tugas yang beda. Tugas yang beda. Kiri yang ini, kanan yang ini. Ibu, kalau lihat otak kanan, apa kesannya? Kanan, yang kanan. Apa kesannya, Bu? Relax, santai, ya kan? Main, benda, ini termasuk. Ya, teknologi, outdoor. Kiri apa kesannya Ibu, kiri Bu? Serius, analisa, bahasa, kata-kata tadi, hitung-hitungan, matematika, keteraturan, kedisiplinan, syair lagu itu kiri. Iramanya kanan. Irama itu boleh dari mulut, boleh dari benda kan? Itu memang di otak kanan. Ya, syairnya di kiri. Makanya mengapa ya? Pada saat kita baca Quran itu lebih cepat hafalnya. Karena Quran juga ada iramanya. Paling sering pakai irama bayati kan? Jadi tulisan hurufnya pakai otak kiri bacanya, kemudian ada iramanya itu di otak kanan. Makanya Quran gampang sekali dihafal. Sama lagu-lagu juga begitu kan? Ya. Artinya apa? Kita bisa serius, kita bisa rileks karena kita punya otak dua-duanya. Tapi dalam perkembangannya waktu kecil, ya, siapa punya anak perempuan, Bunda? Angkat tangan boleh? Masya Allah. Siapa punya anak laki-laki? Siapa punya anak perempuan dan anak laki? Masya Allah, itu terus yang angkat tangan dari tadi. Bunda rasa, mana yang lebih enak dibimbingnya, anak laki apa anak perempuan? Ya, karena ibu, ya sama anak perempuannya otaknya mirip. Kan gitu. Anak laki kan harusnya otaknya mirip sama ayah kan? Tapi kan ayah punya peran untuk tadi, ya, untuk menjemput nafkah dan banyak di luar rumah, ya. Maka kita belajar aja, walaupun kita perempuan kita harus belajar. Apa? Otak kiri anak perempuan berkembang lebih cepat dari otak kiri anak laki-laki. Tadi kiri apa? Membaca, bahasa, matematika, ya. Izin, adakah yang hadir di sini guru PAUD dan TK? Tadi saya jumpa kepala sekolah TK, Masya Allah. Ya, anak perempuan lebih gampang diajarin membaca kan? Iya, ini. Jadi begini, perempuan sambungan otaknya kiri kanan seimbang. Laki-laki ternyata kanannya duluan dibanding kirinya. Ini ilustrasi saya bikin ya.
Karena nanti kalau lihat asli neuronnya dia gerakannya lambat. Ya, ini. Perhatikan baik-baik. Anak perempuan, Masya Allah, perempuan ini ya, dari 0 tahun saja, 0 hari sampai 6 tahun, otak kiri kanannya yang seimbang. Maka jangan heran anak perempuan, dari kecil, umur 3 tahun sudah bisa ngomong lebih jelas, betul? Sudah bisa ya pilih warna baju, betul? Bunda, aku pakai baju hijau aja, karena kaos kaki aku hijau. Dia sudah bisa matching-matchingkan. Anak laki, karena otak kanan yang dominan, dia nggak peduli matching. Makin berwarna makin bagus. Merah ketemu hijau, bagus. Yang penting adalah apa? Gambar dia punya permainan atau pahlawannya mereka. Itu laki-laki. Ya, karena memang pada saat kita lihat ya otak ini, ya, perempuan sampai usia umur kita itu seimbang, tapi laki-laki kanannya duluan. Saya waktu pertama kali belajar anatomi tahun 87 belum sampai ke sini. Belum sampai ke sini. Ya. Artinya apa? Kalau anak perempuan umur 3 tahun sudah bisa ngomong ya jelas, dan anak bunda umur 3 tahun laki-laki masih ngomongnya sedikit, malah lebih banyak ngapain? Ini laki banget karena otak kanan bermain. Dan ini musik, irama musik. Ini bukan ngomong. Itu otak kanan. Dia ngomongnya cuma sedikit. Apa? Ceger. Dia tubrukin itu mobil kan. Deng. Itu ngomong. Tapi itu kanan. Maka jangan heran anak laki, ibu ajak nonton Spider-Man, pulang jadi Spider-Man. Nonton Batman, pulang jadi Batman, kan anak laki-laki kanan. Untuk itu mengajarkan membaca atau memperkenalkan huruf bacaan dan angka pada anak laki-laki pakai otak kanan. Anak perempuan bunda duduk manis waktu PAUD dan TK nih Bu Mona, itu bisa karena otak kirinya udah ngerti disiplin. Laki-laki duduk manis cuman 3 detik. Ya duduk 1, 2, 3 iya. Laki-laki. Makanya kalau mau membacakan anak laki-laki itu beda. Anak perempuan pakai kertas saja, tulisan kemudian ada gambar sedikit. Misalnya ya, bola. Anak perempuan udah ngerti. Laki-laki kalau bunda kasih tahu ajarannya begitu, agak sulit. Karena kirinya belum lagi berkembang pesat, baru kanannya. Maka lebih baik beli bolanya. Baru tulis tempelan bola di situ. Saya anak lakinya 4, dulu di rumah bapak ibu, semua benda di rumah ada tulisannya. Kursi. Ya, ini karena ini beda, ini bantal kursi. Nah, meja. Tulis. Bahkan supaya anak saya tahu tulisan ibu, karena mereka panggilnya Ibu Isa, tulis Ibu Isa, tempel di dada, Bu. Saya dari dapur, ke ruang tamu, pas tempat dia main, mereka melihat begini. Itu dalam 1 hari, sudah tahu tulisan Ibu Isa. Itu laki-laki. Maka TK yang asik buat anak laki itu tentu banyak permainannya, ya. Mana tadi di TK, betul ya? Dan kalau anak laki-laki lebih baik ajarkan di outdoor. Kenapa? Otak kanannya lebih dominan. Di Amerika sekolah yang baik, TK, PAUD, playgroup TK dipisah anak laki dan perempuan. Karena sudah mulai mengerti neuroscience-nya. Anak laki-laki diajarkannya di luar terus, main terus, loncat terus, ya. Kemudian kalau misalnya diajarkan lagu, anak perempuan tentu syair dan musik iramanya sudah bagus. Anak laki-laki musiknya duluan, iramanya duluan. Syair kacau, Bu. Anak perempuan. Tik 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 bunyi hujan di atas genteng. Syair bagus karena otak kiri dan irama bagus karena otak kanan. Datang anak laki. Lanang nyanyi, anak saya. Musik oke. Syair ni 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 nuni nunan ni nana neneng momo naneno tengok tangating pondan bumbum bata temu. Seneng teriaknya. Rebutan mic bukan mau nyanyi, seneng bendanya karena otak kanan. Siapa yang punya anak laki-laki masih TK? Angkat tangan. Sabar sampai dia mahasiswa. Karena laki-laki waktu mahasiswa
di atas 18 tahun, otak kiri kanannya sudah seimbang. Ya, sekarang nikmati saja anak laki loncat sana loncat sini. Ayah bunda maaf kalau datang ke rumah saya di Jakarta, kami nggak punya ruang tamu. Apalagi di Jakarta Bu Mona, nggak ada halaman luas. Jadi di rumah itu los. Karena itu anak laki main sepeda di situ, main bola di situ, main skateboard di situ, makan di situ, belajar di situ. Ya, saya nggak pernah ada punya ruang tamu, lah los aja. Apalagi pajangan kristal, oh nggak usah. Lampu-lampu tanam. Ya, nggak usah pakai kristal-kristal yang punya anak laki, nggak usah deh. Ya, bahkan pernah anak laki-laki saya pas agak besar sedikit karena otak kanan otak bermain, pernah dia request apa? Meja pingpong. Ibu, coba ibu beli meja pingpong. Terus saya bilang apa? Nak, ibu khawatir meja pingpongnya lebih besar dari meja makan kita. Rumah 36 ditambahin meja pingpong. Bisa paham di sini ya? Yang punya anak laki sudah agak tenangan sedikit. Dan jarang anak laki-laki SD ranking 1, jarang sekali. Siapa yang anak lakinya nggak pernah ranking sekalipun? Yang penting naik kelas Bu, udah bagus itu, target bagus itu. Bu Mona, saya bilang sama anak laki-laki saya, ibu sedikit belajar otak laki-laki nak, gurumu belum tentu, Diknas belum tentu. Maka target ibu, matematik karena otak kiri, kamu di atas KKM sedikit, sudah oke. Matematika 75, kamu 76, ibu bangga. Ada guru matematika? Maaf Bapak ya, itu untuk laki Pak. Tapi justru dengan target seperti itu, bisa dapat 80 ke atas, Masya Allah. Ya saya bilang gitu, bahasa, ya, dia 70, ya KKM-nya, kamu 71, nggak apa-apa nak. Tapi yang untuk otak kanan, kamu ambil ekskul futsal, harus A. Ngaji, A. Karena mengaji lebih banyak kanan rupanya. Ya. Kamu main game online, harus juara. Bawa piala. Bener loh anak saya bawa piala. Begitu dong, laki-laki banget. Masya Allah. Gitu. Ya. Apalagi kamu ambil basket, yang bagus basket. Karena otak kanan. Ya. Makanya jarang sekali anak laki-laki juara 1 karena kurikulum sekarang memang banyak analisa. Analisa banyak di otak kiri, maka banyak anak perempuan yang unggul di sini. Nggak apa-apa juga. Makanya ada peraturan masuk SD umur 7 tahun, sebetulnya menyelamatkan anak laki-laki. Karena anak laki-laki 6 tahun otak kirinya baru siap belajar membaca lebih dalam. Baru siap belajar matematika. Anak perempuan 6 tahun Bu, masukkan sekolah nggak masalah SD. 6 tahun setengah nggak masalah. Tapi anak laki lebih baik 7 tahun ke atas. Anak saya yang pertama Lanang Prio, karena kurikulumnya dulu 6 tahun saya masukkan. Ya, Kakung Jaler sudah saya tunggu sampai 7 tahun. Bahkan 7 tahun lebih nggak masalah. Tapi zaman dulu kok bisa Bu Aisyah? Ya terang aja. Karena zaman dulu sangat simple, sederhana. Kita belajar bahasa hanya membahas keluarga budi saja. Iya. Simple bukan? Terus dikasih gambar, coba bayangkan ya. Yang ciptakan buku bahasaku itu keren banget. Pakai gambar, saya masih ingat tuh. Budi bersama saudaranya berdiri tuh. Kakak Budi siapa? Oh tuh, masih ingat tuh kan? Adiknya Budi siapa? Iwan. Kalau liburan kemana mereka? Ke rumah nenek. Di pegunungan. Ya, dingin. Lalu tiap hari apa? Memerah susu sapi, ya nggak? Itu simple. Dan asik banget. Saya nggak tahu nanti menteri baru apakah program baru ya udah. Tapi saya mohon ayah bunda, bapak ibu guru mengertilah sedikit karena otak laki-laki, karena banyak sekali anak laki-laki maaf sering terzolimi oleh ibunya sendiri atau gurunya sendiri karena nggak tahu otak ini. Waktu SMP sudah mulai otak analisanya bergerak dengan cepat, SMA juga. Tapi di sisi lain hormon mereka tinggi. Testosteron tinggi pada anak laki-laki. Dan testosteron apa? Itu hormon maskulin. Kerjanya kayak apa Bu Aisyah? Kayak raja. Siapa punya anak SMP dan SMA sekarang? Apalagi SMP? Namanya raja. Raja itu nggak bisa disuruh ibu. Ibu nyuruh-nyuruh raja. Minimal pangeran lah ya. Pahami itu dulu. Ya. Maka yang punya anak remaja harus ada tambahan. Ibu kalau ngomong sama anak remaja supaya nggak drama dan asik, tolong ya para pedagogi sudah sepakat namanya saja remaja, maka ibu tolong rem aja, bukan gas aja.
Karena ibu satu kalimat, dia akan jawab 10 kalimat. Maka ibu langsung, ya Allah, rem aja, rem aja, rem aja. Rem aja. Astagfirullahaladzim, rem aja. Bersabarlah, nanti dia asik sendiri kok. Ya, makanya tadi saya ketemu guru-guru SMP, saya bilang, Masya Allah, guru SMP itu luar biasa. Itu pancaroba. Ya, di sini SMP satu kelasnya berapa orang, Bu? Mana guru SMP? Maaf, berapa, Bu? 25, bayangin. Ya, satu guru menghadapi 25 yang rem aja, rem aja, rem aja 1, rem aja 2, rem aja 3, rem aja 25. Bunda aja cuma 1 udah sakit kepala. Maka saya hormat sekali sama guru-guru, wabil khusus guru SMP, karena bayangkan setiap hari ketemu rem aja. Makanya pakai oli ya, Bu. Paham tentang ini? Masya Allah ya. Nah inilah yang makanya mengapa bahkan sampai besar pun laki-laki otak kanannya dominan sedikit, ya lebih senang benda. Maka jangan heran juga ibu ya, sampai besar pun anak laki-laki masih main. Sekarang karena eranya gadget, makanya mainnya gadget. Jangankan anak laki-laki, bapak-bapak juga lebih senang pegang gadget, betul? Zaman dulu juga konflik, drama. Kenapa? Suami-suami lebih senang pegang koran. Malah tuh koran besar banget sampai nutup mukanya. Gadget sekarang masih mending, ibu lihat wajahnya gitu. Makanya saya sering banget dulu jengkel sama suami kalau pagi-pagi pegang gadget aja begini. Ngerti? Tapi sekarang udah ngerti. Dan berantemnya, dramanya begini. Setiap saya udah siap, suami saya di situ, saya tanya, ayah, udah cantik gak aku? Suami begini, iya cantik. Menurut kami para istri, bohong amat. Terus istri kan maksa kan? Yang bener ayah, lihat dulu aku. Nah, udah drama pagi-pagi. Suami tambah drama lagi. Iya Bu Isa cantik. Drama kan? Setelah tahu ilmu ini 2006, maka saya kalau mau tanya cantik, tinggal selfie, kirim ke gadgetnya. Ayah, apakah aku sudah cantik? Suami saya lebih senang lihat muka saya di gadget daripada lihat langsung. Betul bapak-bapak gitu. Buktinya apa? Setiap saya kirim foto, foto saya dia zoom. Saya dari jauh lihat, ya Allah di zoom. Mending gitu Bu. Tadi malam aja saya makan rawon pas banget ya, diajak oleh panitia. Saya foto kirim, dia lihat enak rawonnya. Waduh, makanya ngobrolnya asik kan? Gitu ya Bu ya, nggak usah paksa. Karena memang laki-laki juga tidak suka tatap mata. Laki-laki kurang suka kontak mata. Selain karena otaknya benda, matanya juga tidak suka dibanding perempuan. Perempuan bicara senang kontak mata. Apanya yang membedakan? Sklera mata, putih-putih mata. Perempuan ternyata lebih lebar. Ya? Walaupun mungkin nampaknya anak perempuan ibu sipit gitu ya. Anak perempuan lebih lebar. Ya, kita lihat lagi. Anak perempuan lebih lebar dibanding saudara laki-lakinya. Walaupun kelihatannya anak kita sipit. Putih-putih mata, sklera matanya ya, itu lebih lebar lah perempuan. Kalau ibu mau lebih percaya nanti sampai di rumah bercermin sama suami ya. Mana yang lebar-lebar. Gitu. Ya, ini. Anak laki-laki lebih sempit. Anak laki-laki lebih sempit.